hari ini Daniel datang ke sekolah jam berapa tadi? Jam 7.50. 7.50. Nah, kalau sekolah kita ini kira-kira masuknya jam berapa ya? Jam 7.30. 7.30. Oke, kalau kita masuknya 7.30, Daniel datangnya 7.40, itu artinya Daniel terlambat atau tidak? Lambat, Bu. Terlambat ya. Nah, jadi kalau ibu boleh tanya, terlambatnya Daniel ini itu perbuatan yang baik atau tidak? Nah, Tidak, Bu. tidak baik ya. Betul sekali. Nah, setiap manusia pasti punya kesalahan, termasuk ibu. Ibu dulu juga sekolah pernah juga loh terlambat, nah ya. Jadi di sini ibu tidak mencari kesalahan Daniel ya. Kita di sini akan berdiskusi, mencari solusi bagaimana supaya Daniel tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ya, Nak ya? Mau ya? Mau, Bu. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa alasan Daniel sehingga Daniel terlambat datang ke sekolah? Jadi Daniel sering kelamaan tidurnya, Bu. Karena kan sering main HP. Oh gitu, jadi Daniel terlambat karena keasikan main HP, jadi lupa dengan jam tidurnya, begitu ya? Ya, Bu. Oke, nah ibu mau tanya lagi, apakah Daniel masih ingat tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah terus keyakinan apa yang sudah Daniel langgar? Tentang disiplin, Bu. Tentang disiplin ya, kedisiplinan. Jadi menurut Daniel itu yakin atau tidak nak dengan nilai kedisiplinan? Yakin, Bu. Yakin nak ya. Ya, Bu. Nah, sekarang apa yang harus Daniel lakukan supaya Daniel datang ke sekolah itu tidak terlambat lagi? Coba kira-kira apa? Mungkin Daniel harus mengatur waktu tidur Daniel Mm-mm. dan mengurangi waktu pegang HP Daniel, Bu. Oke, nah jadi Daniel harus bisa mengontrol waktu tidur. Nah ya, tidak terlalu banyak megang HP begitu ya. Nah kira-kira rencana Daniel ini kapan mau Daniel laksanakan? Biasa, Bu. Mulai besok nak ya? Ya. Oke, nah jadi Daniel harus lakukan secepatnya. Daniel harus berubah menjadi anak yang baik, anak yang disiplin, dan harus dilakukan dengan konsisten. Bisa nak ya? Bisa, Bu. Oke, Daniel harus tetap semangat nak ya. Semangat, Bu. Oke, terima kasih ya Neil. Kasih, Bu. Pak, Siang, Bu. tadi ibu kayaknya mendengar kamu habis bertengkar ya sama Rani. Iya, Bu. Habisnya Dipa kesal sama Rani, Bu. Kesal kenapa nak? Soalnya kalau ada tugas, dia tuh selalu nyontek, Bu. Tiap hari. Oh seperti itu, ya wajar lah ya kalau kamu marah dan kesal sama Rani. Ibu juga kalau di posisi kamu pasti ibu marah dan kesal. Lalu apa yang kamu lakukan sama Rani? Mungkin Dipa terbawa emosi ya, Bu. Jadi Dipa itu sempat memukul meja, Bu. Tanpa Dipa sadari. Oh seperti itu, sampai seperti itu ya Pak. Nah, pasti kamu punya alasan Pak, kenapa kamu melakukan hal itu? Soalnya Dipa kan, Bu, udah capek-capek kerjain tugas, Bu, malam-malam tuh, Bu. Terus dia pagi cuma mencatat aja, Bu, hasil yang Dipa kerjain malam tadi, Bu. Iya betul sekali lah, kita sudah capek mengerjakan tugas, malah dicontek oleh kawan ya. Nah, ibu menghargai tindakan Diva yang seperti itu, yang tidak sampai ke arah yang lebih ya, misalnya sampai memukul Rani tadi. Nah, sekarang coba Diva pikirkan, tindakan yang memukul meja itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak. Nah, kalau tidak, keyakinan kelas apa yang Diva langgar? Mungkin saling menghormati teman, Bu. Iya ya, dengan memukul meja berarti Diva tidak menghormati teman ya nak ya. Tunggu Saling bentar. menghormati teman itu sangat penting atau tidak? Sangat penting, Bu. Sangat penting nah ya. Jadi jika kita sudah saling menghormati teman ya, nah keyakinan apa yang harus Diva lakukan pada saat Diva marah coba? Mungkin Dipa harus lebih menahan emosi, Bu. Dan mungkin lebih sabar lagi. Iya, jadi Diva harus bisa mengendalikan emosi, harus bisa sabar ya Pak ya. Nah kemudian Diva mau nggak berbaikan dengan Rani? Mau, Bu. Mau nak ya. Nah kemudian dari masalah ini apa yang harus Diva perbaiki? Mungkin emosional dan kesabaran Dipa, Bu. Nah, jadi emosional harus bisa dikontrol, nah ya harus bisa lebih bersabar lagi Divanya ya. Jadi kalau Diva lebih bisa mengatasi masalah, tidak menggunakan emosi ya, kemudian bisa mengontrol kemarahan Diva. Nah, jadi lama kelamaan Diva nanti bisa menjadi menahan semua dari emosi dan
dan amarah Diva ya. Jadi Diva harus pertahankan sifat yang baik seperti itu. Oke, Diva harus tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Senzen dari kelas 10 MIPA 1. Saya senang sekali dengan cara mengajar Ibu Esmi, karena dengan cara mengajarnya saya dapat mencari solusi dari kesalahan saya. Karena Ibu Esmi mengajak saya untuk berdiskusi dengan sangat baik, sehingga saya dapat menemukan solusi dari kesalahan saya. Terima kasih Bu Esmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Safira Agustina dari kelas 10 IPS 2. Saya sangat senang sekali dapat melakukan praktek segitiga restitusi ini, karena dengan melakukan praktek ini, saya dapat mencari solusi atas permasalahan saya. Terima kasih Bu Hasmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.